Selamat pagi Pak Anif. Selamat pagi Bu Nur. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah ini sehat-sehat semuanya nggih. Ada apa ini kok manggil-manggil saya? Ya nih Pak Anif, saya itu sedang ada perlu sama Pak Hanif. Saya itu kebetulan diminta tolong sama teman saya untuk menjadi coach. Di sini saya mau minta tolong Pak Hanif untuk menjadi supervisor saya. Apakah Pak Hanif berkenan untuk menjadi supervisor saya? Oh, menjadi supervisor nih ceritanya. Kira-kira oh ya Bu, tentu Bu Nur. Kira-kira Bu Nur itu ingin mengembangkan kompetensi yang bagian mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi kemampuan mendengarkan aktif Bapak. Oh, kemampuan mendengarkan aktif. Kira-kira saya nanti mengamati yang bagian apa ini kira-kira? Bagian keterampilan berbicaranya Bapak. Keterampilan berbicara nggih? Ya. Nah, sekarang kira-kira Bu Nur sendiri menilai diri Bu Nur sendiri dari nilai 1 sampai 10, kira-kira Bu Nur menilai angka berapa Bu Nur ini? Kalau sampai saat ini saya itu masih di tahap 6 Bapak, menilai tahap 6. Oh, tahap 6. Harapannya Bu Nur bagaimana? Setelah nanti saya mengobservasi Bu Nur, kira-kira perkembangannya apa? Perkembangan yang ingin saya tingkatkan itu semoga nanti ke depan bisa mendapatkan lebih baik dari yang 6 tadi Bapak ya. Sebenarnya 6 nanti menjadi 8 seperti itu. 6 jadi 8. Sehingga nanti dalam memoncing teman-teman dan peserta didik dapat lebih baik lagi. Kira-kira Bu Nur mau dilaksanakan kapan? Kalau bagaimana kalau bisa habis pulang sekolah? Jam 2. Dua. Jam berapa? Jam 1 saja. Jam 1 setelah anak-anak pulang sekolah. Oh, kira-kira gimana Bu? Kalau di aula bagaimana? Di aula sana itu nyaman ya kira-kira ya? Nyaman, insya Allah nyaman. Ini mau meng-coaching siapa sih sebenarnya? Kebetulan tuh teman saya ingin di coaching itu Pak Sigit Bapak. Pak Sigit yang kelas 4 itu ya? Iya. Oh, Pak Sigit kelas 4. Oke, nanti kita ketemu jam 1 Ya. di aula dari Pak Sigit. Iya. Nanti juga disampaikan Pak Sigit ya. Kira-kira nanti ada apa namanya, ada saya, karena saya nanti harapannya bisa mensupervisi Bu Nur. Itu. Baik, terima kasih Pak Hanif. Oke, sampai ketemu nanti sore. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Pak Sigit, saya mau memperkenalkan beliau adalah Pak Hanif. Pak Hanif berperan sebagai supervisor saya. Ya. Karena hari ini saya menjadi coach Pak Sigit, sehingga saya juga butuh penilaian juga dari Pak Hanif. Semoga ke depan penilaian saya juga baik, saya menilai panjenengan juga baik. Ya. Saya di sini ikut senang karena Pak Sigit sudah memberikan izin untuk Pak Hanif menjadi supervisor. Tapi di sini sebenarnya saya melihat Pak Sigit sebenarnya kurang bersemangat. Kenapa Pak Sigit? Nah itulah Bu, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, tentu saja Pak Sigit. Silakan Bapak. Begini Bu, saya merasa sedih Bu ya. Murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang bersemangat dalam belajar. Dia menerima pembelajaran dari saya khususnya di mata pelajaran matematika. Mereka cenderung sedih saat menerima pembelajaran dari saya ketika di mata matematika. Ya. Jadi menurut Pak Sigit ini apa yang Bapak harapkan dari coaching hari ini? Itu saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami tadi, Ibu ya. Saya mengharap solusi dan permasalahan tentang kurangnya semangat belajar murid-murid, terutama pelajaran matematika. Menurut Pak Sigit ini, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Sigit itu kurang bersemangat dalam belajar? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias atau kurang bersemangat dalam belajar di pelajaran matematika Ibu, khususnya tadi, dikarenakan beberapa faktor Bu. Yang pertama, karena kurangnya rasa suka siswa terhadap mata pelajaran matematika, dan itu Bu, beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit Bu. Kemudian yang kedua, perhatian siswa terhadap pelajaran matematika yang kurang dan menyebabkan
menyebabkan siswa mendapatkan nilai di bawah KKM dan jarang mengumpulkan tugas. Faktor selanjutnya menurut saya adalah pembelajaran seperti pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton mungkin. Saya terlalu dominan untuk berbicara, terus bercerita di depan murid-murid saya. Saya juga tidak memberikan kesempatan mungkin untuk murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira ini menurut Pak Sigit yang membuat pembelajaran Bapak ini supaya menarik dan menyenangkan sehingga murid Bapak itu bisa lebih aktif lagi itu bagaimana? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Tidak monoton, tidak membosankan. Saya sangat sependapat sama Pak Sigit. Ya, lalu menurut pendapat Pak Sigit ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Sigit itu supaya asik dan tidak bosan lagi, Bapak? Ya, menurut saya pembelajaran harus berpihak kepada murid. Murid aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya strategi ataupun game-game supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Itu. Sekarang Bapak yang mau saya tanyakan, menurut Pak Sigit itu, melalui tugas-tugas yang Bapak berikan kepada murid Bapak itu, apakah menjadi penyebabnya atau sehingga kurang bersemangat siswa dalam mengumpulkan tugas Bapak? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini Pak Sigit itu menggunakan sumber belajar apa saja? Sumber belajar saya terbiasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain Pak selain itu? Banyak ya Bu, sumber belajar dari seperti video-video di YouTube, terus ada artikel yang di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita mengumpulkan aplikasi yang sekarang sedang tren, yaitu seperti di TikTok, IG, seperti itu. Nah betul sekali ya Pak ya, saya yakin sekali bila Bapak itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga murid-murid bisa lebih antusias lagi Bapak dan semangat dalam pembelajaran. Sekarang saya mau tanyakan lagi Bapak, rencana apa yang Pak Sigit gunakan untuk menyelesaikan masalah ini Bapak? Rencana apa? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar atau media pembelajaran yang beragam seperti video YouTube, internet, PowerPoint, dan game-game edukasi. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan speaking di sela-sela pembelajaran jika dirasa murid sudah mulai agak kurang fokus dalam pembelajaran agar mereka bersemangat lagi dan antusias lagi dalam pembelajaran. Bagus sekali rencana Pak Sigit, yang mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Terima kasih ya Bu. Sekarang saya mau tanya lagi ya Pak Sigit, komitmen atau langkah-langkah Pak Sigit yang Pak Sigit terapkan terhadap murid itu apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik dan mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar yang eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Perbanyak diskusi sehingga siswa lebih aktif bertanya dan mengungkapkan ide-ide tanpa ada unsur paksaan. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Bagus sekali Pak Sigit. Saya sangat mendukung langkah-langkah Pak Sigit dalam pembelajaran itu dan strategi Pak Sigit semoga berhasil dan mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Pak ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Kebetulan saya ada acara lain Bu, saya permisi dulu ya Bu.
semuanya bersama dengan Pak Sigit tadi nih. Gimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah Pak Hanif, perasaannya sekarang sudah lebih lega lagi. Akhirnya saya itu bisa membantu dan mendampingi Pak Sigit dalam menyelesaikan masalahnya dalam coaching tersebut. Kalau berdasarkan ujian tersebut tuh, kira-kira menurut penilaian dari Bu Nur terhadap performa kompetensi yang Bu Nur inginkan tadi untuk ditingkatkan, nah ini bagaimana pendapatnya Bu Nur? Menurut pendapat saya Pak Hanif ya, tadi kompetensi yang sudah saya terapkan tadi alhamdulillah sudah ada peningkatan Bapak. Dari yang sebelumnya 5 sekarang bisa menjadi 8 atau 10. Oh, kira-kira apa yang membuat Bu Nur menilai demikian? Karena ini Pak, tadi yang sebelumnya saya itu mendengarkannya kurang fokus, sekarang bisa lebih fokus lagi, terus bisa memberikan solusi gitu. Oh, berdasarkan pengamatan saya nih Bu, boleh nggak saya menyampaikan pendapat saya? Sangat boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ini Bu, saya mengamati tadi pada saat Bu Nur melakukan coaching bersama Pak Sigit, khususnya dalam peningkatan kompetensi yang Bu Nur inginkan. Tadi kan ingin meningkatkan kompetensi mendengar aktif ya. Itu saya lihat juga Bu Nur memang sudah cukup bagus dalam mengamati, juga fokus dalam mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Kalau menurut panjenengan, menurut Bu Nur, menurut Bu Nur tadi ya, kira-kira dengan pendapat saya bagaimana Bu? Terima kasih Pak Hanif atas materi-nya. Saya setuju dengan apa yang Pak Hanif sampaikan tadi, bahwasanya dalam yang Pak Hanif sampaikan tadi memang sangat menginspirasi saya. Oh, namun demikian Bu Nur, ini memang ada beberapa hal yang saya lihat masih bisa dikembangkan dari kompetensi Bu Nur. Oke. Saya mengamati misalnya ketika Bu Nur setelah mengamati dari pernyataan coaching, kemudian Bu Nur menyampaikan, menanggapi, itu masih ada sedikit belibet dalam berbicara, itu ya Bu Nur ya. Ya sebetulnya kalau merujuk pada standarnya kan harusnya seorang coach itu harus bisa menyampaikan dengan tegas, sudah dan jelas itu ya Bu Nur. Nah, kalau menurut Bu Nur bagaimana? Ya ini Pak, saya itu memang tadi memang ada sedikit yang karena ada grooming-groomingnya gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak atas masukannya, dan ke depan saya akan lebih mengasah lagi kemampuan saya dalam proses coaching agar di momen-momen tersebut selanjutnya hal tersebut tidak terulang lagi dan kembali, dan tentunya semoga di masa mendatang menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi semua rekan kerja dan anak-anak juga. Oke Bu Nur, saya sepakat dengan apa yang Bu Nur sampaikan. Mungkin dari diskusi ini Bu Nur, apa yang sudah terbayang nih? Kira-kira Bu Nur itu merencanakan apa untuk kedepannya, khususnya dalam peningkatan performa kompetensi yang Bu Nur ingin tingkatkan, khususnya pada tadi Pak mendengarkan aktif tadi. Ya. Dari diskusi ini Bapak, saya berencana ke depan untuk mengasah kemampuan saya lebih baik lagi, serta saya bisa memfasilitasi untuk rekan kerja dan anak didik lebih baik lagi. Semoga dalam coaching ke depan kejadian-kejadian sebelumnya bisa diperbaiki lagi. Kira-kira apa nih Bu akan melaksanakan rencana tersebut? Gini Pak, saya rencana akan melaksanakannya itu kurang lebih di minggu depan Pak. Minggu depan, oke. Ini Bu Nur nanti akan melaksanakan rencana peningkatan kompetensi itu minggu depan ya? Iya Pak. Oke. Adakah yang bisa membantu Bu Nur untuk pelancaran dari peningkatan kompetensi tersebut? Mungkin temannya atau siapa rekan-rekannya gitu? Ya, tentu saja Bapak. Dalam pelaksanaan di sini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dan kolaborasi antara kepala sekolah, teman sejawat maupun orang tua siswa. Karena dalam berhasilnya sebuah coaching itu tentunya ada dukungan dari pihak yang lain. Oke, Bu Nur, terima kasih sebelumnya ya. Ini tadi apa yang Bu Nur sampaikan tadi, apa yang Bu Nur lakukan tadi dalam proses coaching bersama dengan Pak Sigit, ya, ini sudah saya catat dalam
alverta maupun sesuai dengan kompetensi kucing, di mana di situ ada kompetensi keterampilan rasa, ada safe, ada apresiasi atau apresiatif, kemudian ada summary atau merangkum, kemudian ada juga as bertanya, mulai dari hal-hal itu ya sudah saya catat semuanya. Begitu juga dengan hal-hal yang belum muncul, misalnya hal-hal tadi yang jenengan lakukan dalam proses kucing itu pun sudah saya catat dalam form tersebut. Sebagai penutup ini Bu, saya menemukan bahwa Bu sudah melakukan kucing dengan sangat baik bersama dengan Pak Sigit ya. Pak Sigit pun sudah mendapatkan beberapa solusi alternatif. Dan saya nilai pun proses kegiatan kucing kali ini berjalan dengan baik. Itu juga kemampuan yang ingin ditingkatkan dari Bunur juga saya rasa ada peningkatan. Itu Bunur. Baik, terima kasih Pak Hanif atas